Baik, selamat pagi Bapak, bersama dengan saya Bu Kiki Mega Nurmawati, Pak. Iya. Iya, iya, saya guru di sini, Pak. Iya. Sebelumnya mau bertanya Pak tentang perihal teater keliling Indonesia, begitu. Eh, Boleh diceritakan Pak, bagaimana sih sejarah teater keliling Indonesia seperti itu? Teater keliling itu dilahirkan tahun 74 tanggal 13 Februari di Jakarta. Pertama kita bersepuluh, jadi ada 10 orang yang termasuk saya sendiri, Ibu Dery Serna, ada Yayang Senor, kemudian ada RW Mulyadi, ada Buyung, ada banyak lagi ya, jumlahnya 10 yang mana itu bukan orang Jakarta semua sebetulnya, tapi datang dari berbagai daerah. Jadi kami dari awal memang teater keliling itu memiliki satu kecintaan pada apa yang disebut kebinekaan ya, keberagaman. Itu dasar utama kita mendirikan teater keliling ini. Jadi dengan berbagai-bagai etnis, kepercayaan, segala macam kebudayaan yang ada di negeri ini, kita ingin bangun, ingin kita kembangkan. Itu awal dari berdirinya teater keliling tahun 74. Dan sepanjang sejarahnya ya kami sudah keliling di 11 negara dan juga di seluruh kabupaten di Indonesia sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Jadi ada hampir 500 daerah, 500 kecamatan atau desa yang kita hadirkan. Kalau kita mengingat kembali zaman kita keliling awal-awal itu, dari Sabang sampai Merauke itu 3 tahun selesainya gitu. Balik lagi ke Sabang 3 tahun lagi, makanya kita sampai puluhan tahun berkeliling itu sejarahnya dari teater keliling. Kemudian kalau dalam teater keliling Indonesia tahun 2022 ini bagaimana Pak konsepnya? Tahun 2022 ini teater keliling sudah mengalami generasi ya, regenerasi. Saya selalu menyebut ini regenerasi mendadak gitu. Karena saya nggak pernah berpikir bahwa teater ini akan ada tumbuh generasi selanjutnya, karena melihat kenyataan di Indonesia itu sebuah grup kesenian itu kalau pemimpinnya atau yang mendirikan meninggal, itu grupnya juga mati gitu. Contohnya kayak bengkel teaternya Rendra, teater populernya Teguh Karya, teater kecilnya Arifin Senur di mana saya dulu berada di sana juga beliau nggak ada ya habis gitu. Jadi saya pikir mikir-mikir yang begitu susah lah, udah terlalu berharap gitu. Namun tidak disangka-sangka tahun 2012 itu putri sulung saya kebetulan lulus dari hubungan internasional dari FISIP di Universitas di Bandung ya, di apa itu namanya, universitas yang bukan ITB ya tapi yang satunya. Kemudian Unpad ya, Universitas Pajajaran. Kemudian dia kerja dengan hidup yang bagus, yang penghasilan yang bagus. Kok tiba-tiba dia pulang, "Pak, saya nyesel SMA nggak suka sejarah." Saya tanya, "Kenapa?" "Bangsa ini rusaknya karena nggak tahu sejarah." Terus yuk teaternya dibangun dengan menceritakan tentang sejarah Indonesia. Kita gali sejarah Indonesia, kita ambil. Saya setuju, saya juga senang sejarah gitu. Akhirnya kita bikin yang pertama judulnya Jas Merah ya. Bukan tentang Jas Merah yang ditulis Bung Karno, tetapi hanya mengambil judul, hanya ingin menceritakan dan memberikan pesan pada siapapun bahwa jangan sekali-kali kita tuh lupa sejarah. Itu dengan didirinya akhirnya kita mulai dari bagaimana perjuangan kemerdekaan segala macam. Akhirnya makin menyenangi, makin berkembang. Tahun berikutnya terus dia bilang, "Bagaimana kalau manajemennya saya pegang?" Langsung dia ambil ya, dan kemudian akhirnya yang dari Dery Serna, dari ibunya sendiri dia tapi masih berada di belakang layar. Kemudian menjadi yayasan yang besar, kemudian dia merangkul anak muda. Jadi target dia adalah bagaimana anak-anak muda di Indonesia tingkat SMP, SMA itu yang menjadi target dia untuk menyenangi teater. Bahwa teater itu menyenangkan dan bisa bicara dan bisa mengenal
kebudayaan Indonesia yang sangat luas dan sangat kaya ini. Terbentuklah pemikiran-pemikiran menjadi sebuah musical gitu. Sehingga kita membuat drama-drama yang dasarnya musikal gitu. Akhirnya kita mulai dengan Sang Saka, kemudian The Great Rahwana kita ambil untuk betul-betul full musical, juga Pangeran Diponegoro. Kami menceritakan itu semua sehingga itulah yang sekarang menjadi bentuk dan menjadi target kegiatan dari tahun-tahun selanjutnya. Untuk tahun ini berarti kan keliling Indonesia Pak, berapa hari itu Pak dan dimulai dari mana? Begitu. Kami sebetulnya ini proyek tahun 2020-an. Tapi karena COVID jadi kita berhenti, nggak bisa keliling. Nggak bisa keliling, kemudian kami akhirnya tahun inilah baru bisa keliling. Jadi kami memang tiap tahun itu selalu punya program bahwa kita pentas di Jakarta, pentas ini, tapi ada program yang dibawa keliling. Nah ini kita bawa keliling kali ini dengan judul Calon Arang. Target dari generasi kedua teater keliling ini, dia tidak mau berlama-lama seperti kami dulu. Kami kalau keliling minimal kan 3 bulan sampai 6 bulan. Nah kalau ini enggak, dia batasi 2 minggu gitu. 2 minggu itu maksimal 5-6 kali pertunjukan lah gitu. Jadi nah tahun ini dia menentukan untuk mengambil kota Semarang, kemudian ke Lawang ini, kemudian Blitar, Banyuwangi, dan berakhir di Denpasar dan Gianyar gitu. Nah ini sebetulnya sudah disusun tahun-tahun sebelumnya ya, karena nggak bisa jalan baru sekarang lah bisa. Makanya kami dengan Bu Elida ini udah siap-siap lama sebetulnya. Jadi kita COVID ya kita ya apa boleh buat. Kalau boleh tahu bapaknya kelahiran tahun berapa ya Pak ya? Saya 29 Juni tahun 1947 ya. 2 tahun setelah kemerdekaan ya Pak ya. Masya Allah. Makanya nama saya itu Rudolf Puspa Heru Ono sebetulnya bahasa Jawa ya. A dibaca O gitu kan, Heru Ono. Artinya Heru itu huru hara. Jadi saya lahir di zaman ada huru hara. Kelas kedua tahun 47 ketika Belanda kembali tidak mau menerima kemerdekaan tahun 45 dan dia ingin menjajah kembali. Jadi kami ngungsi waktu itu, saya masih bayi lah dibawa ngungsi ke Ambarawa. Mengalami masa-masa seperti itu ketika masih bayi ya Pak ya. Susah banget lah waktu itu. Tapi saya cuma dengar cerita ya, saya nggak ngerasain gitu. Mungkin Bapak ada pesan atau untuk para generasi muda mengenai teater Pak ya? Cobalah ikut, artinya tidak hanya sekedar menjadi penonton, tetapi ya awalnya menonton, karena menonton adalah juga bagian dari karya teater, karena teater tidak hanya ada yang di panggung tapi juga ada yang di auditorium, ada yang di penonton, yang mana itu menjadi satu kita menjadi satu bagian ya, menjadi satu kelompok yang memang harus ada gitu. Kita mau main kayak apa kalau nggak ada penonton mau ngapain juga. Iya betul. Penonton kalau nggak ada yang ditonton ya ngapain juga. Nah ini harus kerjasama. Setelah itu bila menyenangi, ikutlah, masuklah gitu. Karena anak-anak milenium sampai generasi Z itu di Indonesia perlu kok. Teater itu sangat perlu, karena apa ya? Saya selalu mengatakan bahwa teater itu menyenangkan, gitu. Menyenangkan hati. Gitu. Jadi kepada anak-anak muda yang bergerak di teater, senangkanlah penonton. Penonton yang senang pada teater-teater yang masih muda, nikmatilah kesenangan itu. Jadi kita saling menyenangkan. Di Smanela ini kan juga diadakan Smanela Got Talent Pak namanya ya. Di situ beberapa 10 finalis itu juga menampilkan beberapa teater. Menurut Bapak bagaimana Pak dengan adanya program seperti ini? Itu program yang sangat bagus ya. Artinya menyemarakkan hidup ini dengan sebuah kegiatan berkesenian. Kesenian macam-macam, salah satunya teater. Kenapa teater itu sangat menyenangkan? Karena ada satu pengertian, satu keyakinan yang sering menyebut bahwa teater adalah ibu kesenian. Karena di dalam teater itu apapun ada, mau seni rupa ada, mau seni musik, seni tari, semua ada di dalam teater. Jadi sebuah kesatuan yang menyenangkan. Nah kalau sudah tahu bahwa itu berbagai-bagai bentuk seni ada di sana menjadi satu kesatuan,
mau tidak mau kita akan memiliki satu jiwa yang namanya satu kesatuan, persatuan yang ujung-ujungnya adalah gotong royong. Kita hidup bersama karena teater adalah hasil karya kolektif. Baik Pak, mungkin sudah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Pak ya, dan masih menjadi maestro teater Indonesia ya. Ya baik. Resmi. Segera resmi Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya.